Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sanabila Zahra sebagai moderator pada materi diskusi, yaitu pengaruh thrifting terhadap industri ekonomi dalam negeri. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan teman-teman saya. Dalam kelompok ini ada Alifa, ada Tri, Steven, Dea, Fernando, Akbar, dan Suci. Sebelum memulai materi diskusi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari thrifting itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Alifa. Saya Alifa, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari thrifting. Jadi, apa itu thrifting? Thrift merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, di mana jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti hemat. Sementara thrifting itu adalah kegiatan berbelanja barang-barang bekas yang layak pakai demi mendapatkan harga yang lebih murah. Thrifting itu telah menjadi tren berbelanja yang semakin populer di Indonesia. Tren ini telah mempengaruhi industri ekonomi di Indonesia dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Dan selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Tri. Baik, penyebab adanya thrifting mengurangi limbah pakaian dapat dikatakan sebagai limbah terbanyak di bumi, baik itu limbah pabrik maupun limbah pakaian yang dibeli dengan membeli baju bekas hasil thrifting yang masih layak dipakai. Tentunya kita sudah memberikan kontribusi untuk mengurangi jumlah limbah di bumi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Stephen. Oh itu. Pengaruh. 1. Mematikan UMKM lokal. Mereka lebih memilih baju bekas bermerek global dibanding pemakaian yang diproduksi oleh UMKM lokal. 2. Mengurangi pendapatan negara. Produk pakaian bekas yang berhasil sampai di Indonesia tidak melalui jalur resmi alias ilegal. Hal itu merugikan negara. 3. Mengikis rasa cinta pada produk lokal. Pemburuan baju thrifting impor dilakukan demi mengejar baju bekas bermerek internasional. Padahal merek lokal bisa bersaing dengan produk internasional yang diburu penggemar thrifting, terutama dari segi kualitas. 4. Dampak ekonomi potensi PHK pada pekerja konveksi akan semakin besar dan ekonomi semakin melemah. Dilanjutkan sama Agnes. Oke, buat selanjutnya itu ada dampak positif dari thrifting. Jadi dengan adanya pasar barang bekas yang semakin besar, hal ini dapat memberikan peluang bisnis bagi para pengusaha lokal untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya itu yang pertama, dampak positifnya termasuk membantu mengurangi limbah. Karena dengan menggunakan thrifting itu kan kita memakai barang bekas yang dipakai lagi. Terus yang kedua itu ada mengurangi emisi karbon, menghemat uang, dan meningkatkan kreativitas. Untuk dampak negatif selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernando. Dampak negatif thrifting. Pertumbuhan pasar bekas dapat mengancam industri lokal dan mengurangi produk-produk buatan Indonesia. Hal ini terutama terjadi pada industri pakaian dan tekstil, yang menjadi salah satu sektor industri terdampak paling besar oleh thrifting. Beberapa dampak negatifnya adalah meningkatkan permintaan terhadap barang bekas, memperburuk masalah kemiskinan, kurangnya kualitas barang, dan kurangnya mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya, Aisyah. Baik, saya Sanabila Zahra akan menjelaskan beberapa langkah-langkah atau solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari thrifting. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama memberikan dukungan kepada industri lokal. Ini bisa dukungan moral ataupun material, fasilitas ataupun lahan dan lain-lain. Lalu yang kedua memberikan insentif pajak. Yang ketiga menawarkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Ini juga bisa melatih soft skill dan hard skill-nya. Lalu yang keempat, ada upaya untuk mendorong konsumen memilih produk-produk buatan dalam negeri.
Nah, selain itu, para pedagang juga bisa mencari peluang bisnis baru, di mana bisa mendaur ulang barang-barang bekas lebih berkualitas dan bisa diminati oleh masyarakat banyak, di mana masyarakat di sini adalah konsumen. Untuk mengurangi dampak negatif, juga diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, konsumen, ataupun pengusaha-pengusaha lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Contoh kasus yang dapat saya berikan dalam thrifting kali ini yaitu contoh kasus pembakaran bal baju bekas dari impor. Pembakaran ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Menurut beliau, bal tersebut dapat merusak pasar market di Indonesia. Dan bal baju bekas sangat meresahkan bagi industri dalam negeri. Dan yang kesimpulannya akan disampaikan oleh Suci. Kesimpulannya, thrifting menjadi salah satu tren masa kini yang menjual pakaian atau barang bekas kepada publik. Dengan memanfaatkan pakaian bekas yang masih dalam kondisi bagus, lalu dijual kembali, thrift sukses menjadi tren berbagai bisnis di berbagai tempat. Dengan demikian, thrifting dapat memberikan dampak yang kompleks pada industri ekonomi di Indonesia. Untuk memastikan dampaknya yang positif lebih besar daripada dampak negatifnya, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha lokal, dan konsumen. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.